Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura Syakila dari kelas 11 MIPA 1 akan membahas salah satu materi pelajaran matematika peminatan di kelas 11, yaitu materi rumus trigonometri dengan sebab sudut ganda. Hal yang pertama akan kita bahas adalah asal rumus sudut ganda. Jadi rumus sudut ganda ini berasal dari rumus selisih dan jumlah sudut. Yang pertama adalah rumus dari sin 2A. Sin 2A bisa kita ubah bentuknya menjadi sin dalam kurung A ditambah A. Dengan mengingat rumus selisih dan jumlah sudut, yaitu sin A ditambah B, kita bisa substitusi B menjadi A. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Menjadi sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Rumus ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi 2 dikali sin A dikali cos A. Lalu yang kedua ada rumus dari tan 2A. Tan 2A bisa kita ubah bentuknya menjadi tan A tambah A. Sama seperti sebelumnya, kita mengingat lagi rumus selisih dan jumlah sudut, yaitu tan A ditambah B. Yang rumusnya adalah tan A ditambah tan B dibagi 1 per tan A dikali tan B. Kita substitusi B menjadi A sehingga didapatkan rumus tan A ditambah tan A per 1 min tan A dikali tan A. Rumus ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi 2 dikali tan A per 1 min tan kuadrat A. Selanjutnya adalah asal rumus dari cos 2A. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita ubah bentuk dari cos 2A menjadi cos A ditambah A. Rumus selisih dan jumlah sudut dari cos A tambah B itu adalah cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Kita ubah B yang ada di sini menjadi A karena cos 2A sama dengan cos dalam kurung A ditambah A. Sehingga didapatkan rumus cos A dikali cos A dikurangi sin A dikali sin A. Rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi cos kuadrat A minus sin kuadrat A. Selanjutnya, rumus tersebut bisa kita ubah bentuknya dengan mengingat identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Dari rumus tersebut, kita bisa mendapatkan bahwa cos kuadrat A itu adalah 1 min sin kuadrat A. Lalu, bisa kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya, kita ubah cos kuadrat A menjadi 1 min sin kuadrat A. Sehingga rumusnya menjadi 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Karena di sini ada 2 min sin kuadrat A, kita bisa sederhanakan kembali rumusnya menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Selanjutnya, dari rumus identitas trigonometri yang tadi kita bisa dapatkan bahwa sin kuadrat A itu adalah 1 min cos kuadrat A. Kita substitusi sin kuadrat A yang ada di rumus sebelumnya menjadi 1 min cos kuadrat A. Sehingga didapatkan rumus cos kuadrat A dikurangi 1 min cos kuadrat A. Cos kuadrat A selanjutnya angka yang berada dalam kurung dikalikan dengan tanda minus. Sehingga didapatkan min 1 ditambah cos kuadrat A. Sehingga rumusnya menjadi 2 dikali cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi kesimpulannya, rumus dari sin 2A adalah 2 dikali sin A dikali cos A. Rumus tan 2A adalah 2 dikali tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Dan rumus cos 2A ada 3, yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Selanjutnya 1 min 2 sin kuadrat A. Dan 2 cos kuadrat A min 1. Selanjutnya, untuk menambah kemampuan kita, memperdalam kemampuan kita, kita harus berlatih soal. Soal nomor 1 yaitu nilai dari 2 cos kuadrat 30 derajat dikurangi 1 adalah, nah bentuk ini sama bentuknya seperti 2 cos kuadrat A minus 1. Di mana 2 cos kuadrat A minus 1 ini adalah bentuk dari cos 2A. Yang mana A-nya itu adalah 30 derajat. Lalu kita substitusi 30 derajat A, kita ubah A menjadi 30 derajat.
menjadi cos 2 dikali 30 derajat. 2 dikali 30 derajat adalah 60 derajat, dan cos 60 derajat adalah 1/2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Nilai dari 4 tan pi per 12 dibagi 1 min tan kuadrat pi per 12 adalah. Nah, bentuk ini bisa kita ubah bentuknya seperti rumus yang sebelumnya, menjadi 2 dikali 2 tan pi per 12 dibagi 1 min tan kuadrat pi per 12. Bentuk ini merupakan bentuk dari tan 2A, dengan A-nya adalah pi per 12. Jadi bisa kita ubah menjadi 2 dikali tan 2 pi per 12. Nah, dua angka ini memiliki hubungan, sehingga bisa kita coret dan didapatkan 2 dikali tan pi per 6. Pi dibagi 6 itu artinya 180 dibagi 6, sehingga bisa kita dapatkan menjadi 2 dikali tan 30 derajat. Tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, lalu dikali 2, sehingga bisa kita dapatkan jadi 2/3 akar 3. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.